Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tak ada kata yang paling utama yang selalu terucapkan di lisan kita selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat MIU Musabir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang ilmu, maka para ulama sepakat mengatakan al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uh. Ilmu adalah pemimpinnya amal dan setiap amal atau perbuatan mengikut dari ilmunya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmulah sebelum berkata dan berbuat. Sahabat MIU Musabri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang baik tutur katanya, baik kata-katanya, dan baik perbuatannya, maka berawal dari ilmunya yang baik. Begitupun sebaliknya. Maka pentingnya kita menuntut ilmu atau belajar. Terutama menuntut ilmu atau belajar pelajaran yang berkaitan dengan agama kita. Al-Imamu Asy-Syafi'i menegaskan dalam ungkapannya, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, karena tidak ada orang yang lahir dalam keadaan berilmu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kewajiban kita menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslim. Maka tidak ada kata tidak tahu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan nabinya sudah menyampaikan kepada kita tentang kewajiban menuntut ilmu. Sahabat MIU Musabir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imamu Asy-Syafi'i juga mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin sukses dunianya, maka hendaklah dia mempunyai ilmunya. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Maka barang siapa yang ingin sukses akhiratnya, maka hendaklah dia memiliki ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin sukses dunia dan akhiratnya, maka hendaklah dia memiliki ilmu kedua-duanya. Sahabat MIU Musabri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun keutamaan menuntut ilmu, yang pertama, seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu atau belajar, maka dia seperti jihad di jalan Allah. Bagaimana kedudukan jihad di jalan Allah? Setiap langkah kakinya, setiap menit waktunya yang dihabiskan, dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keutamaan menuntut ilmu dimudahkan jalannya menuju surga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, untuk belajar,
sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkahnya, memudahkan perjalanannya, memudahkan urusannya menuju surga. Yang ketiga, keutamaan menuntut ilmu ialah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khair yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan terhadap hambanya, pasti Allah akan membuatnya paham terhadap agamanya. Sahabat Ummi Sabri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan menginginkan kebaikan terhadap hambanya. Maka ketika Allah menginginkan kebaikan terhadap hambanya, maka Allah akan membuat hambanya paham terhadap ilmu agamanya. Sahabat Ummi Sabri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama, keutamaan menuntut ilmu ialah Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sahabat Ummi Sabri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan, apa tolak ukur dalam menuntut ilmu? Apa tolak ukur ilmu apa yang harus dipelajari? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka dari itu, tolak ukur dalam belajar, tolak ukur dalam memilih sebuah ilmu adalah bermanfaat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita beberapa doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering berdoa dalam riwayat, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sahabat Ummi Sabri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu digarisbawahi bahwasannya hendaknya seorang muslim sebelum dia menuntut ilmu yang lain, maka semestinya dia mempelajari ilmu berkaitan dengan agamanya terlebih dahulu. Para ulama sepakat bahwasannya ilmu agama ini tidak bisa ditoleransi kewajibannya. Sahabat Ummi Sabri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui, ilmu yang paling dasar yang semestinya kita pelajari adalah ilmu Al-Qur'an. Dan ilmu Al-Qur'an yang paling dasar adalah cara membacanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka dari itu semestinya dan beruntunglah sahabat Ummi Sabri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian yang sedang menuntut ilmu di sekolah ini. Di sekolah ini kita mempelajari ilmu umum tapi tidak melupakan ilmu agama. Para ulama mengatakan, ta'allam fis sigor kan nafshi fil hajar. Menuntut ilmu di usia belia, di usia anak-anak seperti mengukir di atas batu. Maka dia lebih kuat. Maka semestinya orang tua mendukung anaknya agar tetap selalu menuntut ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan agama. Sahabat Ummi Sabri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.